Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Semoga pada hari ini kita masih tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa berupa kesehatan dan juga keluangan waktu untuk dapat melaksanakan tugas kita sebagaimana biasanya. Hari ini merupakan pertemuan kita kedua. Yang pertama hari Senin, ya kita katakan Rabu ini pertemuan yang kedua di semester genap. Yang pertama kita akan bahas dulu tugas. Ada beberapa dari teman kami yang sudah mengumpulkan tugas, ya. Tugasnya kemarin adalah sebuah pesawat antariksa, ya, seperti gambarnya, ya, memiliki kecepatan 0,85 c. Ini arahnya, dan dari pesawat ini ditembakkan sebuah peluru dengan kecepatan 0,35 c. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan rudal menurut pengamat yang di bumi? Ya, pengamat di bumi, ada pengamat yang diam di bumi, ya. Menurut relativitas Newton dan relativitas Einstein. Kalau kita sudah peroleh bahwa untuk relativitas Newton kita menggunakan transformasi Galileo, dan dari transformasi Galileo dapat diturunkan persamaan kecepatan seperti ini, ya. Jadi UX di sini ada juga simbol yang lain itu bisa dipakai, tapi Bapak karena sudah terbiasa dengan UX seperti ini, ya. UX di sini adalah kecepatan yang diukur oleh pengamat dan diam, ya. Nah, ini yang pengamat yang bergerak. Hasilnya kita peroleh 1,2 c karena ini searah penembakan rudalnya. Kemudian menurut Einstein, ya, melalui transformasi Lorentz kita akan peroleh suatu persamaan kecepatan seperti ini, ya. Sama seperti tadi X sama dengan Einstein, ini adalah pengamat yang diam di bumi, ya, dan hasilnya kita peroleh 0,92 c. Dan di sini kita lihat bahwa tidak sama yang diperoleh oleh hasil dari relativitas Newton dan relativitas Einstein. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa Newton tidak bisa menjelaskan kalau sebuah benda hampir bergerak dengan hampir mendekati kecepatan cahaya, ya. Jadi untuk hal seperti ini Newton tidak bisa kita gunakan, tapi yang kita gunakan adalah relativitas Einstein. Karena kecepatan suatu benda tidak ada yang melebihi dari kecepatan cahaya, ya, yang mendekati ada, seperti yang hasil kita peroleh di 0,92 c. Baik, selanjutnya di nomor 2, ya, di nomor 2. Nah, di sini ada sedikit memang soal variasi juga, ya. Di sini pesawat A, ada dua pesawat B, ya. Satu A ini menuju bumi, satu lagi pesawat B menjauhi bumi dengan kecepatan masing-masing seperti ini, ya. Dan pertanyaannya adalah berapakah kecepatan pesawat A bila diukur dari pesawat B, ya, bukan yang di bumi, dari pesawat B. Nah, kita menggunakan, karena ini sudah kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka kita memakai persamaan kecepatan relativitas Einstein. Kenapa ini? Ini untuk pengamat yang bergerak. Nah, makanya Bapak berikan tugas 2 soal supaya ada perbedaan antara pengamat yang bergerak dan pengamat yang diam. Dan hasilnya kita peroleh 0,38 c. Baik, ya, itu ada beberapa temanmu yang benar, ya. Nanti saya informasikan siapa-siapa saja yang benar untuk tugas pertama. Baik, berikutnya kita akan lanjut, ya, tentang dampak daripada postulat Einstein. Jadi kita lanjuti teori relativitasnya ini, ya, berupa dampak relativitas postulatnya. Ya, ada 2 postulat, dan ini, ya, kalau dalam soal ujian dalam bentuk teori kadang masuk ini. Untuk itu ya perlu kamu hafal kedua postulat ini, ya.
Nah, apa saja dampak dari postulate ini? Ya, antara lain ya ada fenomena tentang waktu, kontraksi panjang, massa, momentum dan energi. Ya, apa artinya? Bahwa di sini besaran-besaran ini tidak lagi mutlak. Ya, tidak lagi mutlak, artinya tidak absolut, ya, tidak pas begitu saja, tetapi relatif. Ya, relatif. Apabila diukur dengan kecepatan benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas cuma 3 saja: waktu, kontraksi panjang, dan massa. Ya. Nah, di sini ya, apa itu dilatasi waktu? Nah, nanti bisa kamu baca di sini. Ini dilatasi waktu adalah pengembangan waktu, pemekaran waktu, bahwa waktu itu tidak mutlak, ya, yang diukur oleh pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak. Ya, yang di sini delta T0 ini pengamat yang diam pada posisi kejadian, sementara ini adalah pengamat yang bergerak. Ya, jadi ada hubungannya seperti ini. Supaya lebih jelas, ini dapat berikan satu contoh. Contohnya cukup banyak. Ya, umpama contohnya ada si A di si B. Ya, mensinkronkan jamnya di bumi pada pukul 12. Kemudian si B pergi ke ruang angkasa dengan pesawat jet kecepatannya 0,6 C. Ya, pergi. Si A tinggal di bumi. Pada saat jam B menunjukkan pukul 1.13, berapakah angka yang ditunjukkan jarum jam A jika jarak lebih? Ya, kita akan lihat di sini. Ya, jadi tadi pukul 12 pas pukul 1 itu selisih waktunya 1 jam. Ya, nah, karena pertanyaannya adalah B mengamati, ya, berapa B? Maka kita cari adalah delta T aksen. Sementara delta T di sini si B ini ya sebagai pengamat yang diam dalam kejadian, dia berangkat ke angkasa, kita anggap sebagai pengamat yang diam. Ini yang bergerak, ya. Nah, ini pengamat yang bergerak. Memang agak susah ini membedakan antara dua, ya, sehingga diperoleh hasilnya 1,25 jam. Ya, karena tadi pukul 12, maka jam A akan menunjukkan pukul 1.15. Sementara si B menunjukkan pukul 1. Nah, di sini ada perbedaan sebesar, ya, 1,15 jam, ya, 1,15 menit. Di sini 1 jam 15 detik. Ini kok 1,15 di sini, seharusnya 1,25. Ya, nah, ini ada salah di sini, ya. Jam 12 tambah 1,25 harusnya ini. Atau 1 jam 15 menit, ini 1,25 jam yang sama. Ya. Jadi ini membedanya untuk mengetahui bagaimana nanti memakai delta T dan T aksen. Baik, berikutnya apalagi konsekuensinya? Besaran yang berubah adalah panjang. Nah, di sini kontraksi artinya pengecilan. Ya, pengecilan panjang. Bila dilihat oleh si pengamat, ya, pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Kalau delta ini panjang yang diam terhadap kejadian. Nah, supaya lebih jelasnya, di sini Bapak berikan contoh lagi, ya. Sebuah pesawat antariksa panjangnya diukur di bumi itu 80 meter. Itu sebagai pengamat diam. Kemudian berapa panjang antariksa itu menurut pengamat di bumi ketika pesawat bergerak. Nah, ketika pesawat melintas laju, ada seorang mengamati, ya. Nah, perhitungannya seperti ini. L0 ini panjang dalam keadaan diam. Ya, L ini dianggap dia pengamat, padahal dia diam, ya, tapi pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Ya, nah, setelah dihitung hasilnya 64 meter. Jadi panjang 80 meter setelah bergerak pesawat itu menjadi 64 meter. Ada kontraksi, ya, kontraksi pemendekan, ya, ketika pesawat itu bergerak dengan hampir sama dengan kecepatan cahaya. Berikutnya yang terakhir, ya, ada lagi